Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Dampak cuaca buruk, ribuan orang terserang infeksi saluran pernafasan atau ISPA di Karangasem. Polisi menangkap pembunuh mandor proyek di Desa Pejeng, Tampak Siring. Tiga warga Australia yang terlibat penembakan 2 warga negara asing dalam villa di Munggu, Badung, terancam hukuman mati. Polsek Karangasem menangkap buronan pencuri yang menggasak uang milik korbannya di salah satu penginapan di Amlapura, Karangasem beberapa waktu yang lalu. Tersangka berinisial RH setelah berhasil menggasak uang, ia kabur hingga ke Bekasi, Jawa Barat berharap tidak terlacak. Namun korban melaporkan perbuatannya ke Polsek Karangasem. Tersangka menggasak uang milik salah satu perusahaan senilai 15 juta rupiah pada tanggal 1 Oktober lalu. Sebelumnya, korban dan tersangka menginap dalam satu kamar di salah satu penginapan di Amlapura, Karangasem. Korban lalai, ia menaruh tas berisi uang di tempat tidur dan keesokan harinya, tas sudah raib dibawa kabur tersangka. Ada sales yang menginap di penginapan Larmas Karangasem, namun ada karyawan lain yang saat ini sebagai tersangka yang ikut melakukan kegiatan penjualan barang waktu itu, kemudian ikut menginap di Larmas. Nah, setelah besok paginya karyawan yang lain ini bangun, tiba-tiba tasnya itu sudah tidak ada di tempat tidurnya. Kemudian melaporkan ke Polsek Karangasem, kemudian kami dari Reskrim Polsek Karangasem dan mendapat informasi bahwa tersangka ini dulunya tinggal di Denpasar, kemudian anaknya dipindahkan ke Bekasi. Nah, berbekal dari informasi tersebut, tim dari penyelidik dipimpin oleh Pak Kanit Reskrim berangkat ke Bekasi dan Astengkare dapat ditangkap di Bekasi. Yang di dalamnya itu ada uang. Tersangka kini tidak berkutik. Ia mengaku menggunakan uang hasil pencurian untuk membayar hutang judi slot dan kebutuhan sehari-hari. Saat ini, polisi masih memeriksa tersangka dan akan segera memproses kasus ini sesuai hukum yang berlaku. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem. Empat pendaki asal Buleleng ini terjebak di puncak Gunung Batukaru di ketinggian 1.700 meter dari permukaan laut. Operasi penyelamatan berlangsung tengah malam. Tim SAR harus melewati medan yang terjal dan cuaca yang lembab. Saat 4 pendaki turun dari puncak Batukaru pada Kamis 30 Oktober sekitar pukul 10 malam melalui jalur Pura Luhur Taksu Agung. Namun baru 3 jam berjalan, 2 di antara mereka mengalami kram kaki sehingga tak bisa melanjutkan perjalanan. Mereka mengirim pesan darurat ke tim SAR Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar pada esok harinya, Jumat 31 Oktober, sekitar pukul 3 dini hari. Tim SAR akhirnya menemukan koordinat mereka tepat di tengah jalur hutan lebat Batukaru. Tim Basarnas Kantor SAR Denpasar menerima info pada pukul 03.00. Setibanya kami di Batukaru kurang lebih pukul 05.00. Kami melaksanakan briefing, pembagian tugas, dan penyiapan peralatan. 05.30 kami berangkat menuju target. Kurang lebih pukul 07.30 kami sudah bertemu target, kurang lebih pada ketinggian 1.300. Selanjutnya kami evakuasi menuju pintu keluar Batukaru. Setelah berkoordinasi dengan keluarga dan Polsek Penebel, tim langsung melakukan penyisiran menuju posisi korban. Selama 2 jam pendakian dengan peralatan khusus,
Tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan para pendaki dalam kondisi lemah namun masih sadar. Tim dan keempat pendaki berhasil turun dengan selamat hingga ke Pura Luhur Taksu Agung dan keluarga langsung menjemputnya. Drama penyelamatan di Gunung Batukaru menjadi pengingat bagi para pendaki untuk selalu memperhatikan kondisi fisik dan membawa perlengkapan darurat. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Tabanan. Pemerintah Kabupaten Bangli terus memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana banjir dan longsor yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Untuk mengatasi keterbatasan dana, pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana memberikan bantuan sebesar 5,6 miliar rupiah untuk memperbaiki jalan yang jebol akibat bencana. Bantuan ini merupakan usulan tahun 2020 yang dipergunakan untuk 6 kegiatan, seperti penguatan badan jalan, seperti dinding penahan tanah dan saluran drainase yang tersebar di 4 kecamatan. 3 kegiatan diantaranya masuk dalam proses strategis daerah dan harus diawasi Kejaksaan Negeri Bangli. Dana ini kita akses melalui hibah RR, BNPB, melalui proses e-proposal yang kita sampaikan ke BNPB sejak tahun 2020. Itu kurang lebih ada 6 kegiatan yang kita usulkan. Dan Astungkara kita dapat pendanaan, hanya kurang lebih 5.679 juta rupiah. Perbekal Desa Bunutin Bangli Iketutli Brata Jaya mengatakan bantuan sangat bermanfaat karena jalan sangat vital untuk aktivitas masyarakat sehari-hari. Akses ini adalah akses yang sangat penting sekali bagi warga kami untuk melakukan kegiatan perekonomian ke pasar dan bahkan dari desa sebelah kami untuk mengantarkan anak-anak sekolah. Kerjasama pemerintah pusat dan daerah akan mempercepat proses perbaikan infrastruktur dan pemulihan bencana sehingga kegiatan perekonomian masyarakat bisa berjalan lancar. Tim Liputan melaporkan dari Bangli.